Suara Kebenaran pada Selasa, 5 Mei 2026 berjudul Lebih dari Sekadar Kedatangan Orang Majus. Narasi dalam Matius 2 ayat 1 hingga ke-12 merupakan perikop pertama yang membawa Tuhan Yesus keluar dari lingkaran keluarga ke dalam arena konfrontasi langsung dengan dunia. Dunia dengan segala dinamikanya yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Jika kita membaca Matius pasal 1 yang menceritakan siapa Yesus Kristus melalui pengenalan identitasnya, silsilahnya, nama dan misinya, maka pada pasal 2 lebih memaparkan bagaimana dunia merespon kehadirannya. Dunia yang telah diciptakan oleh Bapanya tetapi telah jatuh dan terkutuk. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Respon dunia terhadap kehadirannya terpolarisasi atau terbagi menjadi dua. Ada yang datang untuk menyembahnya dan ada yang berkeinginan untuk membunuhnya. Ketegangan ini bukan sekadar drama atau alur cerita saudaraku, melainkan tema teologis yang terus bergema sepanjang Injil Matius hingga mencapai puncaknya di kayu salib. Dari Bethlehem, tempat kelahirannya, menuju Mesir sebagai tempat pengasingan, kembali ke Nazaret hingga akhirnya berujung di Bukit Golgota. Perjalanan hidup Tuhan Yesus untuk memenuhi takdir ilahi dijalani dengan setia. Ia tidak pernah menghindar, bahkan sejengkal sekalipun. Ia membuktikan ketaatan terhadap blueprint atau rencana Allah yang harus ia emban. Kesetiaan yang telah diuji, sedang diuji, dan akan terus diuji. Demikian pula dengan orang-orang percaya. Kita pun harus membuktikan ketaatan kepada Allah melalui berbagai peristiwa kehidupan. Kehidupan yang menawarkan banyak hal, keindahan, kemakmuran, dan keberkahan. Pertanyaannya, apakah kita akan terikat dengan dunia dan terlepas dari Tuhan? Atau justru semakin terikat kepadanya? Ini bukan soal takdir yang sudah ditentukan, melainkan sebuah pilihan yang harus diambil dan dijalani. Matius menulis kota Bethlehem secara spesifik. Dan ini bukan kebetulan saudaraku. Bethlehem adalah kota Daud, tempat ia diurapi oleh Samuel, serta tempat yang dalam tradisi Yahudi dikaitkan dengan kelahiran Mesias. Dengan menyebut Bethlehem, Matius sedang menyalakan kembali terang nubuat. Mengingatkan pembaca bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan rencana ilahi yang telah dipersiapkan sejak lama. Dengan demikian, Allah telah merancang kehidupan orang-orang percaya sejak dahulu kala, rancangan yang baik, aman, dan sejahtera. Namun, seringkali manusia memilih jalannya sendiri, keluar dari rancangan Allah, dan jatuh ke dalam kehancuran. Melalui kelahiran Yesus di Bethlehem, Allah menyatakan kasih-Nya dan membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Orang-orang Majus dalam konteks Yahudi Romawi merujuk pada ahli dari timur, kemungkinan dari Persia atau Babilonia yang menguasai astronomi, astrologi, penafsiran mimpi, dan hikmat kuno. Mereka bukan orang Yahudi, melainkan bangsa asing, namun justru mereka datang untuk menyembah Yesus. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Allah dapat memakai pengetahuan manusia untuk membawa seseorang bertemu dengannya,
bahkan bagi mereka yang berada di luar umat pilihan. Tuhan tidak eksklusif bagi satu bangsa, tetapi terbuka bagi semua orang dari segala latar belakang. Bahkan para gembala yang dianggap marginal mendapatkan kesempatan istimewa untuk bertemu dengannya juga. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Seperti Ia menerima orang-orang Majus dari timur, Ia pun menerima kita dari berbagai arah. Orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bukan sebagai syarat untuk bertemu dengan Tuhan, melainkan sebagai respon penyembahan. Dalam konteks masa kini, Tuhan meminta agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah dan persembahan yang sejati. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.